Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa sekalian. Bertemu lagi kita dalam pertemuan mata pelajaran sejarah Indonesia ini. Dan kali ini kita akan membahas peristiwa G30 SPKI bagian kedua yang berkaitan dengan pendapat-pendapat para ahli dan juga dampak dari peristiwa tersebut. Ya, kelanjutan dari kalau kemarin kita nobar ya, nonton bareng, namun hanya potongan-potongan film yang langsung berkaitan dengan operasi G30S ke rumah-rumah para jenderal. Dan kali ini kita coba untuk membahas mengenai pendapat-pendapat berbagai tokoh ya. Sebenarnya ini bagian daripada diskusi kelompok ya, antar kelompok yang beda pendapat ya. Karena berbagai media mengatakan seharusnya dalangnya ini ya, boleh-boleh saja untuk berdiskusi. Maka itu pada kesempatan kali ini Bapak berikan pendapat-pendapat tersebut ya. Tapi biar bagaimanapun karena judul kita ini G30S ada PKI-nya, berarti pelakunya itu sudah disebutkan. Namun untuk menambah wawasan kita, ya boleh saja untuk bagian daripada diskusi. Yang penting jangan sampai berargumentasi yang dapat menimbulkan perpecahan. Segala kejadian sejarah itu seharusnya menjadi hikmah bagi kita untuk lebih baik dibanding sebelumnya. Dan yang penting lagi, sebagaimana Bapak sudah sampaikan pada materi yang lalu, yang penting adalah jangan sampai kita terpecah belah, diadu domba, ya, dan kita supaya tetap waspada terhadap bahaya laten, baik komunis ataupun hal-hal yang lainnya yang berbahaya, ya. Maka itu dalam pelajaran kita, biarpun terdapat kontroversi, ya, pernah akan dihilangkan dari pelajaran kita, namun berbagai tokoh ataupun kalangan menginginkan ini tetap supaya kalian sebagai generasi muda tetap waspada bahwa dulu pernah terjadi bahaya laten komunis ya. Baik, kita lihat versi resmi yang dipegang pemerintah terhadap PKI atau Partai Komunis Indonesia ini. Ini lambangnya kalian harus tahu. Jangan sampai nanti ada lambang ini dipakai, ini tidak tahu ya bahwa ini adalah lambang PKI sebagai partai terlarang di Indonesia. Ya, jadi ini adalah lambang mereka pada saat itu. Dan menurut versi resmi dari pemerintah, G30S ini digerakkan oleh Biro Khusus PKI yang mendorong Letkol Untung beserta rekan-rekannya melakukan gerakan tersebut. Kemarin ini ya, penyebab-penyebabnya sudah kita bahas ya, ini hanya pendapat dulu. Baik, yang kedua ya, yang kedua, tertangkapnya ketua Komite Daerah Besar PKI Jakarta Raya. Memang kita sudah tahu katanya bahwa PKI lah yang menjadi dalangnya, tapi kita belum bisa mengetahui atau menemukan bukti hukumnya. Ya, baik. Sekarang ada lagi pendapat dari Cornell Piper, para akademisi dari Universitas Cornell Amerika Serikat. Katanya peristiwa G30S merupakan masalah intern dalam tubuh Angkatan Darat, khususnya kelompok militer yang berasal dari divisi Diponegoro. Dan katanya juga lebih merupakan revolusi perwira menengah terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat. Ini menurut Cornell. Ada lagi menurut Antonio C. A. Dix, sejarawan Barat, katanya tidak menutup kemungkinan bahwa dalang utama peristiwa tersebut adalah presiden sendiri. Ini pendapat ya. Soekarno berada di daerah Halim tanggal 1 Oktober pada peristiwa tersebut ya, tempat para pelaku utama G30S bermarkas. Dan beliau tidak menunjukkan sikap empati atas kematian para jenderal Angkatan Darat. Ya, mungkin kalian juga mendapat dari berbagai media ya bahwa beliau juga sedih ya, termasuklah ketika sahabatnya Jenderal Ahmad Yani
itu menjadi korban, ya. Nah, jadi ini hanya pendapat saja untuk menambah pengetahuan kita. Kemudian selanjutnya ada lagi sosiolog dan sejarawan Belanda, W.F. Willem, bahwa dalam utamanya peristiwa G30 adalah malah menuduh Soeharto beliau ini. Katanya ketiga pelaku utama Untung, Latif, dan Sam Kamurzaman adalah bekas anak buah dan teman baik Soeharto sejak zaman revolusi Indonesia. Apalagi katanya Jenderal Soeharto didatangi Latif pada tanggal 30 September 65 dan melaporkan akan adanya G30 S. Nah, ini kan pendapat, ya. Selanjutnya ada lagi Peter Dale Scott, mantan pejabat intelijen Amerika Serikat. Katanya bahwa peristiwa G30S yang pada gilirannya menjatuhkan Presiden Soekarno itu didalangi oleh CIA. Yang bekas serikat sendiri yang berpendapat ini, ya. Walaupun Bapak juga pernah mendengar bahwa dari Soekarno sendiri memperkirakan pendapatnya itu ada campur tangan CIA, Central Intelligence Agency, ya. Nah, itu pendapat. Amerika Serikat tidak senang dengan tindakan-tindakan Soekarno yang ingin menjadi pemimpin baru bagi negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ini pendapat dari Peter Dale Scott. Ya. Kalau dilihat dari kehebatan Soekarno yang memang luar biasa di dunia internasional, ya, disegani juga tidak hanya di Asia dan bahkan di dunia, ya. Baik, sekarang barulah kita masuk ke dampak sosial politik peristiwa G30S. Mengenai pendapat-pendapat tadi bagaimana? Ya silakan dijadikan sebagai khasanah pengetahuan kita, ya. Ada pendapat-pendapat mengatakan bahwa sebenarnya bukan ini pelakunya, sebenarnya ini pelakunya, ya boleh-boleh saja. Yang penting adalah jangan sampai perbedaan pendapat itu menyebabkan kita menjadi terpecah belah, bertengkar, ya tidak perlu. Tapi boleh saja kita beda pendapat, ambil hikmahnya dan dijadikan sebagai pedoman kita untuk ke depan nanti. Jangan sampai terjadi lagi hal yang seperti ini, ya. Jadi itu yang paling penting. Sebagaimana Bapak sampaikan sebelumnya, tetap kita jaga persatuan dan kesatuan. Jalin persatuan dan kesatuan itu, jaga NKRI, ya. Itu yang sangat penting, terutama jika belajar sejarah seperti ini. Dan dengan belajar atau membahas mengenai G30S ini, yang penting nanti ke depan jangan sampai terjadi lagi bahaya laten komunis atau bahaya-bahaya yang lain, ya. Antar anak negeri sendiri malah bertikai. Sebelumnya bangsa luar, jangan sampai sesama, ya. Ini yang perlu menjadi pelajaran bagi kita semuanya, ya. Baik, jadi dampak sosial politiknya timbul konflik antara pimpinan nasional dan rakyat. Muncul atau berdiri kesatuan-kesatuan aksi, ya. Ada tuntutan rakyat juga bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI dan turunkan harga barang, ya. Waktu itu melambung tinggi. Kemudian ada yang sangat terkenal untuk menenangkan atau untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya. Beberapa tokoh meminta kepada Soekarno untuk mengeluarkan surat, ya. Maka muncullah surat perintah 11 Maret. Surat perintah, ya, tertanggal 11 Maret yang kemudian disingkat surat perintah Semar 11 Maret. Ini juga kontroversi, ada bilang selembar, 2 lembar, ya. Tapi intinya di sumber yang ada bahwa intinya adalah bahwa Soekarno menginginkan negeri ini diamankan, termasuk beliau beserta keluarga, ya. Dalam perkembangannya ini kemudian dikuatkan menjadi TAP MPR yang kemudian melantik Soeharto menjadi pengganti beliau. Itu kenyataan yang ada. Baik, ini adalah sumber-sumber gambar
yang diambil. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ini hanya bahan kita, ya, bahan untuk diskusi, ya. Tentu saja materi yang ada ini sudah disediakan oleh pemerintah, ya, pelakunya siapa. Nah, yang penting ketika kita mendapatkan dari berbagai sumber mengenai pendapat-pendapat yang berbeda, kita jadikan sebuah hikmah ke depan. Yang penting jangan sampai terjadi lagi bahaya-bahaya seperti ini. Baik, sebagaimana biasa, ulangi pelajaran di rumah, pahami, ambil hikmahnya, dan jangan lupa tetap literasi. Jadilah orang yang bijak. Semoga dengan belajar sejarah ini, kita akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dapat membangun bangsa dan negara kita ini. Jaga terus persatuan dan kesatuan. Tetap NKRI, harga mati. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.